untuk tahu Pil Pahit dan rombongannya ini orang Kristen betul atau penyesat umat Kristen. Pertama, orang Kristen tidak pernah tahu siapa itu Pil Pahit. Dari poros gereja mana dia. Itu saja seharusnya sudah jadi pertanyaan untuk jemaat Kristen yang mendukung menjadi subscriber Pil Pahit. Kepada Anda jemaat Kristen yang Kainama hormati dan sayangi, Anda yang subscribe kepada Pil Pahit, Anda nggak pernah mikir gitu, ini orang siapa ini? Gitu, minta kejelasan. Sementara orang Kristen semua minta kejelasan Kainama. Tapi Pil Pahit tidak pernah diminta kejelasan. Hanya karena Pil Pahit menyerang Kainama dan menyerang Islam. Begitu. Katanya salah dia. Dan dia tidak punya identitas yang diketahui. Dan banyak YouTuber Kristen, TikToker Kristen seperti ini. Tidak diketahui identitasnya siapa, berasal dari poros gereja mana, gitu. Jadi jelas gitu. Nah, Pil Pahit dan rombongan ini siapa? Jemaat Kristenku sayang. Jemaat Kristen yang Kainama hormati dan sayangi. Kamu nggak pernah tanya gitu? Bahwa informasi yang dia berikan itu nggak benar, nggak berdasar. Karena kalian nggak, untuk tahu identitasnya tidak tahu ya. Tapi kalian ikuti gitu. Hati-hati saudaraku. Enggak, Kainama cuma bilang aja. Kalau Kainama jelas. Kalau di Bogor, Kainama itu di Zebaot, di GPP Zebaot. Dan di Lakeside ada namanya Menara Doa GBI. Kainama di situ. Sebelum syahadat, Kainama di situ. Lalu kalau kita ya gerejanya jelas lah kalau Kainama, identitasnya jelas gitu. Nah, Pil Pahit dan rombongannya itu siapa? Pernah ditanya? Enggak kan? Disesatkan Anda. Saudaraku sayang jemaat Kristen, Anda disesatkan beneran oleh orang yang cuma sakit hati gitu. Halo teman-teman Brother Pil, barusan kita dengarkan emak-emak lagi ngambek. Berapa hari lalu kita membantah tuduhan Bangkai yang mengatakan Rasul Paulus mengajarkan kumpul kebo. Berikut jawaban Bangkai yang justru menampol mukanya sendiri. Halo teman-teman Brother Pil, melalui video ini saya mau sampaikan, kalau channel ini sedang mendapat suspend dari YouTube. Jika teman-teman ingin tetap mensupport channel ini selama sebelum dimonetisasi kembali, teman-teman bisa kirimkan dukungannya di link Saweria yang tertera pada kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Ada yang keberatan katanya, salah Kainama itu salah. Karena di situ anak perempuan dari ayah yang mau menikahkan putrinya dan ayah yang tidak menikahkan putrinya. Bukan masalah kumpul kebo katanya. Oh, masa? Ya, coba kita lihat. Iya, lalu geser ke bawah. Dari mana untuk gadisnya, ya betul. Geser ke bawah gadisnya Ustaz Dani, klik aja di situ. Gadisnya. Mana dia? Ya, gadisnya. Partenos, non feminin, gadisnya, perawan, anak darah, gadis-gadis, definisi, anak perempuan yang belum nikah, anak-anak laki-laki yang tidak bercelana, seorang perawan. Bukan, ini pasangannya berarti. Bukan anak gadisnya, bukan bapak ini, bukan cerita bapak dengan anak perempuannya, karena di situ ini dibilang perawannya. Gitu. Seorang wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual dengan pria, putri seseorang yang bisa dinikahkan, seorang pria yang telah menahan diri dari segala ketidakbersihan dan kelacuran yang berkaitan dengan penyembahan berhala dan dengan demikian telah menjaga kesucian yang bukan berarti. Ya, oke ya. Sudah terjawab ya. 1 Korintus 7:37 itu bukan sekali lagi bukan membicarakan tentang seorang ayah yang menikahkan gadisnya, bukan. Tapi seorang laki-laki yang apabila tidak menikahi pasangannya atau pacarnya, tidak menikah dengan pacarnya, maka itu lebih baik. Sudah terjawab ya? Silakan klik aja. Silakan klik gitu, ya. Oke, sekarang. Barusan kita dengarkan pembelaan Bangkai. Dia bilang apa yang saya katakan salah. Padahal dari definisi yang dia tunjukkan dari Alkitab Sabda justru menampol dirinya sendiri. Dalam definisi yang ditampilkan Bangkai, arti dari kata itu bukan cuma satu. Di antaranya, teman-teman bisa lihat. Di sana dikatakan putri seseorang yang bisa dinikahkan. Bisa juga seorang gadis perawan atau seorang pria yang telah menahan diri dari segala ketidakbersihan dan pelacuran yang berkaitan dengan penyembahan berhala dan dengan demikian telah menjaga kesuciannya. Dari definisi ini, mana mungkin Paulus ajarkan untuk kumpul kebo? Apalagi kemarin kita sudah bacakan keseluruhan pasal yang justru mengajarkan kesucian hidup dalam melayani Tuhan. Mungkin Bangkai tahu para pemujanya pada buta huruf. Jadi mau Bangkai kasih bukti yang menampol dirinya sendiri, mereka tetap memujanya, selagi menjelekan Kristen. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pantung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, orang-orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju, mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka memegang Yesus dan menangkapnya, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Syukran Ustaz Danilo, terima kasih. Ustaz Dani, syukran. Ikhwan Billah, yuk kita mulai ya. Perhatikan di dalam Markus 14, 43 sampai 46, 50 sampai 52. 50 sampai 52-nya nanti di slide berikutnya. Ini sampai 46. Sekali lagi, yang di sini sampai 46. Dan yang di bawah besar itu berwarna, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri, itu 50. Markus 14, 50 itu yang berwarna itu. Oke? Syukran. Baik, perhatikan. Saya ingin minta tolong ke Ustaz Dani untuk kursornya ditunjukkan
ada kata-kata Yudas di situ, orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Sekali lagi, perhatikan baik-baik ini. Ya, bawalah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Yudas memohon kepada tentara Roma dan imam-imam kepala untuk membawa Yesus dengan selamat, bukan untuk disalib. Ini kasihan. Anda itu, penyaliban itu dibongkar oleh Belanda sendiri. Banyak ambigu dan banyak sekali kontradiksi. Aduh, lihat itu. Yudas yang memohon kepada orang yang menangkap itu. Bawanya selamat ya, yang selamat ya. Jadi bukan untuk dikebukin, bukan untuk dipukulin, bukan untuk ditampar, untuk diludahin, bukan untuk dipaku, untuk ditombak, dibunuh, dicambuk, bukan. Bawalah dia dengan selamat. Sudah, lewat ke bawah. Lalu mencium dia, Yudas. Maka memegang Yesus dan menangkapnya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Barusan Bangkei membacakan peristiwa penangkapan Yesus. Lalu dia menekankan pada kata-kata Yudas yang mengatakan untuk membawa Yesus dengan selamat. Lalu dia berkesimpulan dari kata-kata itu Yesus tidak disiksa dan disalib. Pertanyaan kita adalah, emang Yudas siapa? Apakah kuasanya lebih besar dari para imam dan ahli Taurat? Sedangkan saat dia menyesal dan mengembalikan 30 keping perak, mereka tidak peduli dengan dia. Jadi pernyataan Yudas tidak berotoritas. Pertanyaannya ya. Apakah benar kejadian ini? Jangan umat Islam, jangan umat Islam. Tidak boleh menafsir, tidak boleh. Apa yang ada, itu kita baca, dan kita menghormati saudara kita Kristen. Ini Bible mereka. Jangan ditafsir, tidak boleh. Ya, seperti Phil Pakit, menafsir, itu Kainama salah. Kainama BOTI. Phil Pakit itu. Kenapa? Karena dia menafsirkan ayat 1 Korintus 7, nomor 37. Dia bilang itu adalah ayah kepada anak gadisnya. Salah. Tadi kita udah baca. Bible sendiri yang bilang, bukan, itu perawan yang menjalin hubungan dengan laki-laki. Perempuan, anak gadis perempuan yang belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Jelas itu. Gampang. Ya, untuk tahu Phil Pakit dan rombongannya ini orang Kristen betul atau penyesat umat Kristen. Pertama, orang Kristen tidak pernah tahu siapa itu Phil Pakit. Dari poros gereja mana dia. Itu saja seharusnya sudah jadi pertanyaan untuk jemaat Kristen yang mendukung menjadi subscriber Phil Pakit. Kepada Anda jemaat Kristen yang Kainama hormati dan sayangi. Anda yang subscribe kepada Phil Pakit, Anda nggak pernah mikir itu. Ini orang siapa ini? Gitu. Minta kejelasan. Sementara orang Kristen semua minta kejelasan Kainama. Tapi Phil Pakit tidak pernah diminta kejelasan. Hanya karena Phil Pakit menyerang Kainama dan menyerang Islam. Begitu. Katanya salah dia. Dan dia tidak punya identitas yang diketahui. Dan Kembali Bangkei ngarol ngidul, bukannya fokus pada topik malah bicarakan orang. Apa hubungan tidak menampilkan wajah dan identitas dengan mengungkapkan dan meluruskan kebohonganmu? Mau siapapun yang sampaikan, yang ditanggapi itu argumennya. Kalau orang Kristen minta kejelasan kepada Bangkei, itu beralasan. Karena Bangkei pernah mengaku jadi pendeta dan sekolah sampai Israel. Sementara saya tidak pernah klaim sana-sini seperti Bangkei. Phil Pakit dan rombongan ini siapa? Jemaat Kristenku sayang. Jemaat Kristen yang Kainama hormati dan sayangi. Kamu nggak pernah tanya gitu? Bahwa informasi yang dia berikan itu nggak benar, nggak berdasar. Karena kalian nggak, untuk tahu identitas saja tidak tahu ya. Tapi kalian ikuti gitu. Hati-hati saudaraku. Nggak, Kainama cuma bilang aja. Kalau Kainama jelas. Kalau di Bogor Kainama itu di Zebaot, di GPP Zebaot. Dan di Lakeside ada namanya Menara Doa GBI. Kainama di situ. Sebelum syahadat, Kainama di situ. Lalu kalau kita gerejanya jelas lah kalau Kainama, identitasnya jelas gitu. Nah, Phil Pakit dan rombongannya itu siapa? Pernah ditanya? Enggak kan? Disesatkan Anda. Saudaraku sayang jemaat Kristen, Anda disesatkan, beneran. Oleh orang yang cuma sakit hati gitu. Orang Kristen tidak pernah pertanyakan gereja Bangkei dulu di mana. Yang dipertanyakan adalah status pendidikan pendeta dari S1 sampai S3 kamu. Yang dulu selalu koar-koar kemana-mana. Setelah ditanya, bukti langsung playing victim. Oke, siap. Sudah diperhatikan ya bahwa ini adalah peristiwa ini. Ya, semua murid melarikan diri. Perhatikan. Bible mencatat semua murid. Saya jadi bingung semua murid melarikan diri bagaimana. Ustadz Dani boleh ke Google yang tadi, ke Sabda Ustadz Dani, maaf jangan marah. Ke Sabda yang tadi. Lalu minta tolong. Sebentar. Matius 26:35. Matius 26:35. Ustadz Zaniru silahkan. Terima kasih banyak ya Ustadz Zaniru dibantuin. Ustadz Dani terima kasih banyak. Iya silahkan. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Semua murid berkata demikian sama seperti Petrus. Mereka tidak pernah meninggalkan Yesus. Bahkan kalau mati nggak apa-apa. Bertolak belakang nggak sih ini Bible? Ya, aku takkan menyangkal engkau. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau. Wih, mereka cinta loh. Mereka cinta banget itu. Barusan Bangkei membenturkan dua ayat yang kalau didengar oleh orang buta huruf, pasti akan percaya. Dia katakan pernyataan di Markus 14 ayat 50, bertentangan dengan Matius 26 ayat 35. Padahal kalau kita baca secara kronologis, Matius 26 ayat 35 adalah peristiwa di mana Yesus menyatakan Petrus akan menyangkal Yesus.
Dan kejadian itu sebelum penangkapan. Sementara Markus 14 ayat 50 yang menyatakan para murid melarikan diri adalah saat sesudah penangkapan. Artinya tidak ada kontradiksi. Yang ada adalah para murid sedang tidak menepati janjinya kepada Yesus, termasuk Petrus yang menyangkal Yesus. Fakta bahwa mereka nantinya akan disiksa. Itu peristiwa setelah mereka bertobat dan menceritakan bagaimana Yesus hidup, mati dan bangkit. Jadi kedua ayat ini tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah kepala bangkai. Saya ajak berpikir aja. Ini dia bilang ini. Apakah dia meninggalkan? Ya. Lalu Matius 26-nya nomor 58 Ustaz Dani. Nomor 58. Ini jadi bingung kita. Benar nggak mereka lari meninggalkan dia? Orang ada tulisannya kok tidak. Jadi apa ya, berlawanan gitu. Silakan Ustaz Dani, Sukron. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ya duduk di antara para pengawal tentara Roma, disamperin sama dia sendirian. Wih, ini nyalinya Petrus nih. Coba lihat itu. Mana ada yang punya nyali sendiri masuk ke sarang lawan tentara Roma. Dia duduk di antara tentara. Duduk dia. Lalu orang mulai bilang, dia mengkhianati, menyangkal. Bukan soal menyangkalnya, nyali bos. Nyali bos. Tidak seperti pil pakit. Menunjukkan identitas saja, tidak berani. Bencong, banci, penakut, banci kaleng. Identitas saja tidak berani. Kalau kau Kristen, Petrus lihat. Disamperin masuk ke sarangnya, ke markasnya. Duduk di antara tentara-tentara yang menangkap gurunya, rabinya. Ketika Anda bilang Kristen, tapi Anda tidak diketahui identitasnya, Anda pengkhianat Yesus. Ya kalau pil pahit naik, bukalah pil pahit identitasmu. Ya, pengecut kau, pengkhianat yang menyangkal Yesus. Kenapa? Tidak diketahui identitasnya. Petrus masuk, bos. Masuk dia, jangan salah, bos. Dalam ayat itu Petrus memang masuk, tapi ayat Alkitab katakan, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Apakah dia datang ke situ untuk membela Yesus dan sambil mengaku bahwa dia murid Yesus? Yang terjadi malah pada akhirnya dia menyangkal Yesus. Jadi peristiwa Petrus dan saya yang tidak menunjukkan wajah. Tidak ada hubungan. Saya tetap menyatakan yang benar meskipun dunia tidak kenal saya. Yohanes 18. Bukan cuma Petrus. Masuk ke dalam ini, bukan main, bos. Ke sarang lawan, ke markas tentara, bos. Ke istana Kayafas. Istana Kayafas masuk ya. Yohanes 18, Ustaz Dani. Yohanes 18. Jadi gitu ya, Ustaz Dani kasih ini, benarkah? Ustaz K, lari. Kalau ikuti ini nggak lari ini. 18 nomor 15. Tapi Ustaz Dani dulu bacanya habis 15 16 ya. Jangan marah ya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz Dani dulu. Ikhwan fillah saudara sayang, kita lihat kontradiksi yang luar biasa. Bahkan di dalam 2 ayat saja ada kontradiksi. Bebo itu bagaimana menurut kitab suci? Kontradiksinya banyak. Silakan Ustaz Dani dulu, Ustaz Dani. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Silakan Ustaz Dani, Ustaz Dani. Coba lihat itu. Sadis ya. Jadi berdua nih, Petrus di luar, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Berdua datang ke markas tentara istana Kayafas, imam besar Yahudi yang menangkap Yesus. Duduk dia, ini tentara yang selalu duduk. Ini nyali, bos. Ini nyali ikut Yesus ini. Nyali, bos. Ini main nyali. Nyali, bos. Dia itu nggak ada nyali. Banci kaleng. Kenapa? Nunjukin identitasnya nggak mau. Takut, menakut. Orang yang takut berarti dia salah. Berarti apa yang dia sampaikan salah. Kalau apa yang dia sampaikan benar, tunjukkan wajah. Identitas, di mana poros gerejanya. Gampang. Ngerti ya? Itu. Malam ini saya suka sekali, teman. Ketahuan. Siapa pengecut banci kaleng di dalam ruang lingkup apologet. Itu, bos. Ya? Ngerti ya? Bisanya cuma menghina-hina pribadi kayak nama, Ustaz Ipung, Kodondi, dan semua apologet lain. Itu aja bisanya. Cuma Kristen, jangan mau begitu. Ya, tapi kalau mau silakan. Anda tidak dibuat pintar, Anda dibuat bodoh. Tidak ada data-data akademis seperti ini di pil pakit itu. Tidak ada. Ya, lihat itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi ada satu lagi kan. Dia kan masuk nih. Petrus di luar. Dia kenal imam besar. Dia langsung bilang, gua sama temen masuk. Asik. Ini baru nyali, bos. Nyali anak priok nih. Wah, anak priok 2 kaleng. Datang ke markas. Padahal gurunya baru ditangkap. Ini. Jadi kita Ustaz Ipung ya. Benarkah murid-murid melarikan diri ketika Yesus ditangkap? Ambigu Ustaz Ipung dan semua pemirsa. Bebo itu tidak punya kepastian. Tidak ada kepastian. Kita yang mesti melacak pelan-pelan. Ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Oke, baik. Lalu lihat ke bawah. Setelah murid yang lain tadi ini masuk ngomong sama imam besar, dia keluar lagi. Dia keluar lagi apa? Petrus masuk ke dalam. Oh, asik. Nyali, bos. Nyali, punya nyali enggak? Enggak punya nyali, usah turun di apologet atau pil pakit. Kalau nyali cuma sebatas kaleng. Gua sangat ngaku apologet Kristen, enggak ada nyali, bos. Banci kaleng. Enggak ada nyali, bilang aku begitu Kristus. Nyalimu mana? Enggak ada nyali, bos. Ciut. Pakai kartun, pakai suara AI kali itu. Ya, ciut nyalimu, enggak ada. Ya, Ustaz Ipung demikian. Bangkei tidak berani menunjukkan kelanjutan ayat yang dia kutip. Kalau dia baca ayat selanjutnya, justru disitulah peristiwa Petrus menyangkal Yesus. Jika Petrus memang berani dan bukan pengecut, kenapa dia menyangkal Yesus? Jadi Bangkei sengaja tidak baca keseluruhan perikop supaya yang buta huruf kena tipu. Halo teman-teman Brother Phil. Melalui video ini saya mau sampaikan, kalau channel ini sedang mendapat suspend dari YouTube, karena pelanggaran konten berulang, jadi semua video dari platform lain seperti TikTok saya sudah hapus, karena melanggar peraturan YouTube. Jadi selama 90 hari ke depan channel ini tidak mendapatkan monetisasi. Setelah 90 hari YouTube akan memeriksa kembali apakah sudah memenuhi syarat monetisasi atau belum. Begitu juga dengan member yang selama ini mensupport channel ini, kalian tidak bisa melakukannya lagi untuk saat ini.
Jika teman-teman ingin tetap mensupport channel ini selama sebelum dimonetisasi kembali, teman-teman bisa kirimkan dukungannya di link Saweria yang tertera pada kolom komentar atau scan di sini. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.